Shalom Youth Frenzy. Masih tetap semangat kan kalian di rumah setelah menyambut Paskah ini? Ya, kita persiapkan hati kita mau datang ke hadirat Tuhan dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat pengorbanan Tuhan di kayu salib, kami sungguh menikmati setiap cinta-Mu ya Tuhan. Terima kasih, tiba saatnya kami akan memulai online fellowship kami pada hari ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa menikmati setiap pujian penyembahan yang akan kami naikkan. Biar kami boleh diberkati dari setiap firman yang akan disampaikan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan.
Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom Friendship Members, apa kabar? Aku harap kalian semua sehat-sehat aja ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu Tuhan, atas penyertaan-Mu, atas kasih setia-Mu bagi setiap kami Bapa. Dan sebentar lagi kami akan mempelajari materi yang baru Bapa. Pada hari ini Engkau berkati setiap kami, Engkau berkati telinga kami, Engkau berkati hati kami Bapa, agar kami mau menerima firman pada hari ini. Dan Engkau juga memberkati hamba-Mu sendiri ya Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan hamba-Mu hikmat, marifat hanya daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur, haleluya, amin. Oke, jadi teman-teman, hari ini kita sudah tiba di penghujung materi bulan ini dengan tema bulanan yaitu Miracle of the Cross. Dan hari ini kita akan mempelajari tentang pengharapan baru, yaitu pengharapan atas kematian Yesus Kristus di atas kayu salib dan juga kebangkitannya. Nah, sebelumnya kita baca di 1 Petrus 1 ayat 3-4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, ketika Yesus mati di atas kayu salib, banyak sekali pengikut-pengikutnya yang sudah mulai kehilangan pengharapannya, kehilangan kepercayaan dirinya, kehilangan arah tujuannya, dan semuanya. Nah, hal ini juga sama seperti yang terjadi pada sebuah kapal
yang kehilangan nahkodanya. Apabila kapal tersebut kehilangan nahkodanya, apa yang terjadi pada orang-orang di dalam kapal tersebut? Pastinya mereka mulai kehilangan pengharapan untuk sampai ke tujuan mereka. Karena mereka merasa tidak ada lagi yang bisa mengarahkan mereka untuk sampai ke tujuan tersebut. Mereka sudah mulai putus asa, tidak percaya diri, tidak bergairah kembali. Hal ini pun juga sama, kita bisa belajar dari sisi sudut pandang bangsa Filistin. Ketika tahu bahwa Goliat dikalahkan oleh Daud, mereka ketakutan dan mereka kalah dalam berperang. Dan faktanya juga, ketika kisah pada penangkapan Yesus Kristus, murid-muridnya semuanya meninggalkan Yesus. Seperti pada Zakaria 13 ayat 7, "Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah." Faktanya, saat Yesus mati, itu keadaannya sama seperti kita. Kita merasakan bahwa kita juga kehilangan yang namanya sebuah pengharapan dalam hidup kita. Misalnya kita sudah kehilangan yang namanya semangat, kita kehilangan yang namanya gairah saat pelayanan, mungkin kita merasa hidup kita sudah mulai rusak, mungkin sudah mulai berantakan kehidupan kita, ataupun nilai teman-teman juga sudah mulai hancur, mulai anjlok di sekolah, dan berbagai banyak hal yang membuat kita merasa kita sudah kehilangan namanya pengharapan tersebut. Tapi dari pembelajaran hari ini, kita harus ingat bahwa tidak hanya pada kematian Yesus Kristus saja, tapi pada hari ketiga, Ia bangkit. Dan apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah yang namanya kehilangan sebuah pengharapan itu. Karena kebangkitan Yesus memberikan fakta bahwa masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ada pada Amsal 23 ayat 18. Lalu harapan dalam hal apa saja? Yang pertama, harapan bebas dari belenggu. Roma 6 ayat 17 sampai 18. "Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran." Contohnya adalah seperti masa lalu kita yang membuat kita menjadi trauma. Seperti firman 2 minggu lalu mengatakan bahwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu membebaskan kita dari yang namanya segala belenggu, dan dosa-dosa kita telah dihapuskan. Maka dari itu, kita sudah menjadi yang namanya seorang hamba kebenaran. Dan percayalah, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa bebas dari namanya yang namanya belenggu tersebut. Dan yakin dan percaya bahwa kamu memang bisa melakukan hal tersebut, dan kalian percaya bahwa diri kalian ini telah bebas dari yang namanya belenggu. Poin yang kedua adalah harapan untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi, saat kita sudah bebas dari yang namanya belenggu, yakinlah pada diri kalian sendiri bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang baru pada diri kalian, yaitu sebuah potensi yang baru yang bisa kalian gali, yang bisa kalian cari, dan bisa kalian kembangkan. Belajarlah untuk mengali potensi tersebut. Gak ada salahnya untuk mencoba untuk belajar dari potensi kalian yang Tuhan telah berikan bagi diri kalian. Seperti pada Matius 4 ayat 18 sampai 20. "Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat 2 orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, 'Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia.' Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia." Dari kisah ini, awalnya Petrus adalah penjala ikan, dan akhirnya menjadi penjala manusia. Dan orang-orang pada zaman itu percaya kepada Yesus dan mulai bertobat dan mulai mengikuti Dia dari pengajaran-pengajaran ini. Jika seandainya Petrus tidak menjadi penjala manusia, mungkin kita tidak akan pernah tahu kisah dari Simon Petrus yang begitu luar biasa. Oke, di poin yang ketiga ini yaitu tentang harapan bahwa ada keberhasilan di atas kegagalan kita saat ini. Jadi ketika kita mencoba sesuatu dan ternyata kita gagal, jangan pernah yang namanya kita menyerah. Gagal itu pasti ada, dan mau nggak mau kita harus merasakan namanya kegagalan itu, karena dari kegagalan itu kita bisa belajar. Dan dari prinsip hidup saya memberikan prinsip dalam diri saya bahwa you never fail until you give up. Kamu nggak pernah gagal atau kamu tidak gagal ketika kamu belum menyerah. Kalau kamu menyerah, kalau saat kita sudah mulai pasrah, sudah mulai menyerah, yaitu mulai awal titik di mana kita gagal. Tapi selama kita belum menyerah, selama kita mau mencoba, selama kita mau berusaha, kita belum
di titik yang namanya gagal. Masih ada kesempatan di depan. Jadi selama masih ada waktu, masih ada kesempatan, masih ada kesehatan bagi setiap kita, jangan pernah yang namanya menyerah. Selalu mencoba dan lakukan dengan maksimal. Nah, kata berhasil yang dimaksud dari video ini adalah bukan hanya berbicara tentang harta atau material saja, tetapi banyak hal yang misalnya terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita bisa berhasil yang namanya bangkit dari masa lalu. Atau mungkin kita bisa berhasil masuk kepada sekolah yang kita ingin tuju. Atau mungkin bisa jadi berhasil dari resolusi yang sudah kita buat. Dan masih banyak lagi. Tapi perlu diingat, kuncinya adalah jangan pernah namanya menyerah. Jangan pernah yang namanya putus asa atau berhenti. Semua itu butuh pengorbanan dan butuh usaha untuk mencapai yang namanya keberhasilan itu. Gimana? Sudah belajar sesuatu belum hari ini? Ingat ya, bahwa pengharapan yang Tuhan berikan itu tidak pernah mengecewakan. Dan Tuhan itu tidak pernah PHP, tidak seperti manusia. Jadi, jangan pernah samakan pengharapan yang Tuhan berikan dengan seperti apa yang manusia berikan. Seperti pada Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. So, buat kalian yang sedang merasa putus asa atau sudah mulai kehilangan pengharapan, jangan pernah menyerah. Ingat, pengharapan yang Tuhan berikan itu tidak pernah mengecewakan. Sadari bahwa kebangkitannya membawa kita pada pengharapan yang baru. So, sekian firman hari ini. Semoga teman-teman semuanya dapat terberkati oleh firman kali ini. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa, mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu, buat berkat firman pada hari ini yang telah kami dengarkan dan telah kami terima ya Bapa. Berkati firman hari ini Bapa, agar kami bisa mengerti memahaminya ya Bapa, dan kami bisa menjalankannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, dan kami juga bersatu hati ya Bapa buat situasi yang terjadi pada saat ini ya Bapa. Engkau tahu di mana-mana sedang terjadi virus corona ya Bapa. Engkau pulihkan setiap kami ya Bapa. Engkau juga menyertai setiap kami. Engkau menyertai setiap langkah kami ya Bapa. Engkau berkati juga tenaga medis. Engkau juga memberkati pemerintahan yang mengatur. Ya Bapa, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan dimanapun mereka berada ya Bapa. Selalu di bawah perlindungan tangan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau kembalikan situasi ini ya Bapa seperti situasi semula, agar kami bisa melakukan aktivitas kami dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Okay, see you next week. Stay safe and God bless you.